Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan lagi servisan Redmi 5 dengan kondisinya itu seperti ini guys. Ini ada isolasinya, di sini juga ada, layarnya retak, tutupnya juga kayaknya ngelupas, terus tutup kamera nggak ada ya. Kondisinya itu botlop teman-teman, dan yang punya itu minta yang penting dinormalkan kembali. Dan saya bilang ini biasanya itu IC MMC yang rusak. Tapi sebelum kita akan coba dulu apakah benar MMC-nya yang rusak atau cuma softwarenya. Kita akan coba ya. Ini baterainya tadi tinggal berapa persen. Saya coba tarik tesnya dulu. Kita coba tes dulu ya guys. Bentar. Oke, ini ada charger. Kita coba tes dulu. Baterainya isi. Baterainya ada 3% ya, tapi yuk kita coba nyalakan dulu. Apakah dia berhasil masuk menu atau benar seperti apa yang dikatakan sama yang punya, yaitu hanya muncul logo Mi saja. Biasanya untuk mengetahuinya biasanya di sini kalau misalnya dia booting normal itu ada titik 3 di sini, ada titik 3 jalan, tapi ini nggak ada teman. Dan memang ini botlop ya mentok di logo Mi seperti ini. Ini memang biasanya di MMC-nya yang rusak. Tapi sebelum kita coba dulu ya. Kita akan coba flashing menggunakan UV tool ya. Biasanya nanti kedetek misalnya MMC-nya error, biasanya di GPT-nya error. Kita akan coba ya guys ya. Ini benar, ini botlop saya yakin karena nggak ada titik 3 berjalan. Bahkan ada titik 3 berjalan pun bisa terjadi botlop, apalagi ini yang nggak ada guys. Oke, lanjut ke layar monitor ya. Saya akan bongkar dulu. Bentar ya, kita bongkar dulu karena kita memerlukan titik test point untuk melakukan penjamperan atau menggabungkan dua titik sehingga masuk ke menu EDL mode begitu teman-teman. Kita bongkar, ini ada isolasinya, kita terjang saja. Hati-hati ada fingerprint, takut ketarik bagian fleksibelnya. Pelan-pelan, ternyata udah sobek guys. Ini bukan sama saya ya, ini memang udah sobek dari sananya. Dilalai hati-hati malah rusak. Oke, kita lepas bagian sini guys, penutup baterai ya, penutup baterai kita lepas dulu karena kita akan melakukan pelepasan baterai dan kita akan melakukan test point. Sebentar, nah ini dia, ini kan hidup ya, kita lepas dulu baterainya. Dan untuk test pointnya untuk Redmi 5 itu ada di sini guys, ada dua titik kecil ini. Kita akan melakukan penjamperan menggunakan ini, menggabungkan dengan menggunakan pin seperti ini guys. Digabung seperti ini, terus dicolok kabel USB. Oke, ini kita colokkan saja, tapi kita lanjut ke layar monitor guys. Kita buka dulu UV toolbox-nya. Oke guys, siapkan juga kabel USB dan kita akan melakukan dengan cara di test point di sini. Selanjutnya setelah di test point tahan, terus ini dimasukkan karena ini tempatnya juga kameranya tidak memadai. Saya melakukan di bawah ya. Ini kita fokusnya di sini. Nanti kalau ini udah mendetek EDL, di sini ada keterangan guys. Oke, kita coba ya. Oke, masuk guys. Ini ada kurang jelas ya. Saya dekatkan. Di sini ada device yang terbaca ya, Qualcomm AS USB Reloader 9008. Selanjutnya kita akan coba masuk di menu Qualcomm ini. Nah, ya, di sini sudah mulai berjalan di mode Nah, di sini selanjutnya tinggal modelnya kita cari. Untuk brandnya Xiaomi sudah masuk ya. Terus kita pilih yang Redmi 5. Redmi 5 di mana guys? Ini ada. Tidak pernah flash soalnya. Nah, sebelum kita melakukan flashing, kita identify lagi guys. Kita identify dengan cara di menu Qualcomm, terus untuk modelnya sudah terisi dan untuk virusnya juga terisi di sini. Selanjutnya tinggal kita identify saja, dan untuk laporannya kita lihat di sini. Oke, masuk ya, ada Redmi 5 Rossi dengan Android 8 di sini. Ini keterangannya masuk, masih terbaca keterangannya. Nah, sebelum kita flashing, kita langkah baiknya kita backup dulu modem. Terus modem 1, modem 2. Cuma ini aja ya, kita red. Ini yang ini jangan sampai salah pilih, red itu hapus ya. Kita pilih yang red. Nah, untuk penyimpanannya bebas ya, mau dimanapun. Ini mau dikasih nama apa bebas, kita simpan saja. Yang penting tahu lokasinya. Kita tunggu backup modemnya selesai.
Backup modem tersimpan di Xiaomi Redmi sekian-sekian di sini ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk flashing kita langsung saja. Untuk apa namanya, di bawah ini ada menu kosong, ini kita isi. Kita cari firmware-nya sesuai dengan fiturnya ya, sesuai yang apa namanya kita inginkan. Di sini ada global juga. Kita coba yang global yang bawah sendiri ini. CSC itu buat file MMC ya. Kalau misalnya ini mau ganti MMC bisa menggunakan yang file CSC. Oke, kita coba yang ROSI global image. Sini yang paling bawah. Ini harus download dulu ya guys ya. Selanjutnya kita coba flash test. Klik flash. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Kita coba lihat. Kalau ini modem GPT error biasanya itu MMC dan ini masih berjalan. Berarti langkah selanjutnya tinggal tunggu di bagian sistem. Biasanya kalau misalnya ada yang error ya udah MMC-nya memang lemah ya. Tapi belum mati total. Dan ini kebetulan masih bisa berjalan. Mudah-mudahan ini berhasil teman-teman. Kita akan coba tunggu ya. Oke guys, sudah selesai proses flashingnya dan kita akan fokus lagi ke HP-nya ya. Oke, ini dia HP-nya sudah berhasil kita flashing dan kita akan coba nyalakan lagi ya. Ini bisa dicabut tapi karena baterainya apa namanya tinggal 3%, jadi saya pindah ke level charger ya. Dan kita akan coba nyalakan, tunggu sebentar. Wait. Nah ini ada logo tulisannya 3%, kita nyalakan. Udah apa belum tadi ya? Oke, kita tunggu sampai HP-nya menyala. Biasanya memerlukan waktu yang agak lumayan lama ya, jadi harap bersabar saja. Nah ini ada titik tiganya aja nih. Beda ya dengan yang tadi. Yang tadi pertama itu nggak ada titik tiganya sama sekali guys. Ini HP-nya juga sambil dicas ya karena baterainya habis. Oke guys, ini kalau apa namanya biar nggak kepanjangan nanti saya skip aja ya videonya dan langsung saya lompati biar nggak terlalu lama nunggunya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Ini sudah selesai booting dan muncul MIUI 9. Kita klik saja dan untuk bahasanya kita pilih Indonesia. Selanjutnya ada tanda panah di sebelah kanan bawah. Ini kita klik. Untuk lokasi sesuaikan sesuai dengan lokasi Anda yaitu Indonesia. Lokasi Indonesia mana nih? Oke, Indonesia. Lalu klik tanda panah kanan bawah. Kita tunggu device sedang mengatur lokasi. Nah selanjutnya untuk hubungan jaringan kalau bisa dilewati ya silahkan dilewati saja seperti ini. Lewati. Nah di sini ada pilihan, ada salin data, siapkan sebagai baru. Kalau saya di sini memilih siapkan sebagai pengguna baru ya. Dan untuk akun Google kita bisa pilih setuju. Lalu di sini ada menu semua sudah siap. Oke kita pilih. Dan untuk style sandi silahkan mau dikasih sandi atau enggak. Kalau di sini saya coba kasih sandi pola. Kita tunggu. Untuk polanya saya menggunakan L besar seperti ini. Konfirmasi. Nah ini pilih konfirmasi. Kemudian klik selanjutnya. Ada pengaturan selesai. Dan di sini ada menu belum masuk ternyata teman-teman. Nah kita harus melakukan bypass akun. Tapi sebelum kita bypass akun kita akan coba hubungkan ke jaringan WiFi dulu ya. Jadi tadi kan udah kita kasih pola ya. Jadi sebelum tadi dikasih pola kan saya sengaja nggak menautkan jaringan ya. Jadi ada menu bikin sandi atau keamanan ya. Nah di sini saya coba connect WiFi.
Kemudian kita lanjutkan lagi setelah terkonek jaringan. Dan sebelumnya saya katakan lagi, saya sudah bikin pola ya. Sebelum ini saya sudah bikin pola, tapi waktu bikin pola itu belum terhubung ke jaringan. Oke, konfirmasi pola di sini guys. Oke, tetap harus melakukan verifikasi akun ternyata teman-teman. Dan untuk memverifikasi akun ya tetap harus menggunakan UV tool ya. Oke, kita coba sekali lagi, ternyata benar. Baik, nggak apa-apa, kita akan melakukan FFP. Kita matikan dulu. Oke, jika sudah mati, kita akan fokus lagi ke layar monitor. Tapi sebelumnya saya akan beritahu dulu lagi cara masuk ideal mode, yaitu di pin out di sini ya. Kita bikin pakai test point di sini. Terus selanjutnya tinggal dicolok ke komputer. Nggak apa-apa, ini caranya kita langsung saja colok ke komputer karena di komputer juga masih terhubung ke UV, masih terbuka. Oke, kayaknya nggak baca. Kalau nggak baca bisa lepas baterai juga bisa ya. Lepas baterai di pin out seperti ini, kita colok. Biasanya sih cepet. Tahu ini apanya? Oke, sudah terbaca. Kita akan fokus lagi ke layar monitor. Oke, di layar monitor masih ada sisa tadi ya, di flash. Kita pilih yang identity lagi, teman-teman. Ini udah kebaca. Kita pilih identity. Oke, identitinya sudah selesai. Tinggal di special text. Kemudian kita pilih yang clear FRP logs. Jadi cuma di clear FRP-nya saja. Dan di sini clear FRP logs down ya, sudah selesai teman-teman. Kita fokus lagi ke HP-nya. Oke, ini HP-nya, kita cepat, kita lepas, kita pasang baterai dan kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Kalau takut baterainya kehabisan, bisa pindah ini ke travel charger. Oke, kita colok. Kita tunggu sampai masuk ke halaman utama. Untuk yang ini biasanya nggak begitu lama ya daripada yang tadi. Kalau habis di flash untuk masuk ke menu itu lama sekali, dan ini tadi udah pernah masuk ke menu halaman awal, jadi ini biasanya loadingnya nggak begitu lama. Jadi kita tunggu saja dan kita lihat sama-sama. Nah, ini langsung nyala ya guys. Kita coba buka, kita lakukan pola yang seperti kita bikin tadi. Untuk masukkan SIM kita lewati saja dan siapkan sebagai pengguna baru. Oke. Dan di sini karena udah di bypass atau clear FRP lognya sudah berhasil tadi, di sini ada menu lewati ya, beda dengan yang tadi. Yang tadi itu cuma disuruh masukkan email. Di sini ada verifikasi akun ya. Sekarang udah nggak perlu verifikasi akun lagi, dan di sini ada menu lewati. Kita pilih yang lewati. Selanjutnya klik lewati. Dan untuk layanan Google kita klik setuju. Selanjutnya di sini ada semua sudah siap, kita pilih. Dan di sini ada untuk make load kita lewati saja juga ya. Lewati mana lewati? Gak usah sinkron ya, kita jangan gunakan. Nah, untuk menu akun Me kita lewati. Dan untuk tema terserah mau bawaan atau mau yang tadi ya setelahnya. Saya pilih yang bawaan saja. Dan di sini sudah berhasil masuk ke menu utama guys. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.